Hai semua, kali ini aku mau bikin kari pap, snack yang gurih dan pastinya cemilan ini sudah sering kali kita jumpai. Cuma yang jadi pembedanya untuk bagian luarnya saja, kalau rasanya ini sama aja sih. Jadi untuk kulit luarnya ini nanti kita perlu dua macam adonan ya, karena di sini kita mau bikin layer. Yuk langsung saja apa saja bahan-bahannya dan gimana cara bikinnya, stay tune terus ya. Sekarang ini untuk bahan isiannya dulu ya teman-teman. Siapkan 200 gram kentang potong dadu seperti ini. Wortel parut, ini wortel yang aku parut ini sebanyak 175 gram. Kemudian ada ayam suwir 100 gram. Daun bawangnya secukupnya aja, potong-potong kayak gini. Untuk bumbunya ini ada gula pasir setengah sendok makan. Garam halusnya 1 sendok teh. Kemudian bawang merahnya 2 siung, bawang putih 3 siung, lanjut merica setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, kaldu bubuk juga setengah sendok teh, atau untuk rasanya sesuaikan selera aja. Terus ini ada 2 butir telur yang sudah aku rebus. Nanti bakalan ku tambahin saus tiram dan juga saus raja rasa kira-kira aja. Nah, ini semua bahannya, silahkan screenshot. Sekarang kita akan haluskan dulu. Ini ada bawang putih. Aku iris-iris kayak gini aja ya, biar cepat halusnya. Terus bawang merah juga aku iris-iris. Kasih air sedikit. Ini aku pakai blender ya, males nguleknya ya teman-teman. Jadi kalau sudah halus kayak gini, sekarang kita mau masak, siapkan kualinya. Terus beri sedikit minyak. Jangan lupa hidupkan kompornya, pakai api kecil aja. Tunggu minyaknya agak panas ya teman-teman, lalu langsung saja masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Oseng-oseng sampai baunya harum. Lanjut merica bubuk kita masukkan juga. Garam. Gula pasir, cemplung-cemplungin aja kayak gini aja teman-teman ya. Terus ini aku kasih saus tiramnya secukupnya aja. Oseng-oseng lagi. Jadi teman-teman harus oseng-oseng sampai baunya harum ya. Lanjut masukkan kentang yang sudah dipotong dadu. Ini potongan daduku agak kebesaran ya teman-teman, jadi kalian bisa sesuaikan selera. Terus wortelnya juga aku masukkan. Oseng-oseng lagi. Lalu ini aku tambahkan air. Jadi kita tunggu sampai kentang dan juga wortelnya ini empuk ya. Kalau setengah matang kayak gini tambahkan ayam suwirnya. Kemudian ini ada kaldu bubuk. Kaldu jamur masukin sekalian. Terus saus raja rasa, ini boleh di skip ya teman-teman. Oseng-oseng lagi sampai semuanya ini lembut, terutama ini untuk kentang dan juga wortelnya lembut ya teman-teman. Tambahin air lagi kalau dirasa kurang empuk. Biarkan sampai menyusut kayak gini. Kalau udah nyusut kayak gini, kasih aja larutan maizena. Jadi maizena dikasih air sedikit ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka terlalu kental, boleh di skip juga. Lalu oseng-oseng lagi sampai benar-benar matang. Dan terakhir tambahkan daun bawang supaya lebih harum.
Jangan lupa diincipin dulu. Jika dirasa sudah pas, matikan kompornya dan pindahkan ke dalam wadah. Lalu biarkan isian ini benar-benar dingin. Sambil menunggu isian ini dingin, lanjut kita mau bikin untuk adonan kulitnya. Bahan A, ini udah aku siapkan 150 gram terigu. Kemudian ada 50 gram margarin. Ini mentega putihnya cukup pakai 30 gram saja. Nah, sekarang untuk bahan B. Jadi ini untuk kulit ya teman-teman, untuk bagian luarnya ya. Bahan B 300 gram terigu, ini aku pakai terigu segitiga. Kemudian minyak sayurnya 20 gram saja. Margarinnya juga cukup 20 gram saja. 1 sendok teh gula, kasih gula pasir sedikit ya. Terus garamnya sejumput saja, sesuaikan selera aja. Yang penting dikasih garam dikit aja. Lanjut, air es sebanyak 150 ml. Gunakan air es ya teman-teman, atau air kulkas. Nah, ini silakan screenshot untuk bahan A dan juga bahan B. Sekarang langsung aja kita ulenin yang bahan A. Siapkan wadah. Campur jadi satu ya untuk bahan A. Pastikan tangan teman-teman bersih. Soalnya kalau aku pakai sarung tangan itu susah ya nempel-nempel di sarung tangannya. Uleni sampai semuanya tercampur. Sampai merata ya teman-teman. Jadi bagian ini tuh teksturnya itu agak kempiar gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kepel-kepelin aja, sesuaikan selera aja. Ini aku kepel-kepelin sebanyak 5, bulet-buletin kayak gini ya. Nanti ini dibagi 5 itu dia agak gede ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau agak kecil-kecil, boleh dibagi 5 atau 6 bagian. Nah, kalau udah dikepel-kepelin kayak gini, langsung tutup dengan plastik wrap. Ini kenapa pakai plastik kayak gini? Supaya, atau boleh kalian teman-teman pakai tutup. Yang penting tertutup rapat lah, kayak gitu aja sih. Nah, ini aku beri kayak gini biar kedap udara ya teman-teman. Kemudian diamkan kurang lebih selama 15 menit. Lanjut kita akan uleni untuk bahan B. Campurkan semuanya bahannya, masukin aja kayak gini. Cemplung-cemplungin aja kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa air esnya juga masukin. Sedikit demi sedikit aja ya air esnya. Lalu aduk-aduk kayak gini sampai merata. Ini teksturnya juga agak kempiar ya teman-teman. Kempiar-kempiar lentur kalau yang bagian B ini. Nah, ini kalau udah jadi kayak gini, karena bahan A tadi aku bagi menjadi 5 bagian, ini untuk bahan B-nya aku juga bikin 5 bagian ya. Jadi sesuaikan bulatannya, sesuaikan sama yang bahan A tadi. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita tutup dengan plastik wrap. Kita diamkan, ini diamkan juga ya teman-teman 15 menit. Tujuannya supaya nanti saat menggilas itu bisa lentur ya teman-teman. Nah, kira-kira sudah 15 menit nih. Kita akan pipihkan. Ambil bahan B, satu bagian saja. Nah, sekarang ini udah lentur kayak gini ya teman-teman.
Terus gilas pakai rolling pin kayak gini. Kemudian di tengahnya itu aku masukkan bahan A, kepel-kepelin lagi, bulet-buletin lagi sampai menyatu. Nah, cukup kepel-kepelin aja kayak gini, bulet-buletin. Lanjut yang kedua. Pokoknya bagian ini tuh intinya bahan A kita masukkan ke dalam bahan B. Kayak gitu. Nah, ini masukin aja kayak gini. Kemudian bulet-buletin lagi. Nah, kalau udah selesai kayak gini, baru aku tutupin lagi pakai plastik wrap dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit berlalu atau boleh lebih ya teman-teman, kita akan pipihkan. Tekan-tekan kayak gini. Lanjut dipipihkan pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini rawan sobek kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat dalam video, perhatikan baik-baik. Nah, setelah aku pipihkan, kemudian gulung-gulung seperti ini. Lanjut kita pipihkan lagi dengan arah yang melintang. Pelan-pelan aja teman-teman. Kemudian gulung-gulung lagi. Lalu pipihkan lagi arah melintang. Jadi bisa 3-4 kali ya. Nah, ini lakukan semuanya. Ini aku cepetin ya biar kalian nggak bosen karena ini durasinya lama banget. Nah, kalau udah selesai semua, lalu aku iris-iris kayak gini ya teman-teman jadinya. Itu udah kelihatan seperti pusaran kayak gini. Jadi untuk ketebalannya sesuaikan saja. Nah, kalau udah, kita akan gilas lagi ya teman-teman, kita pipihkan. Kalau sudah dirasa tipis kayak gini, lalu isi dengan isian yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Terus aku kasih irisan telur yang sudah aku kukus tadi ya teman-teman, itu aku iris-iris seperti ini. Kemudian jadikan satu, tutup kayak gini ya. Kalian bisa perhatikan di video saya ini. Terus kita pilihin bagian luarnya. Nah, agak kita tekan-tekan kayak gini. Ya, walaupun kurang cantik, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya cetakan pastel, teman-teman juga bisa pakai cetakan ya. Cuman aku rasa lebih bagus dipilih aja sendiri. Dia hasilnya lebih besar kalau menurut saya sih ya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, ini videonya aku cepetin aja ya, biar teman-teman gak bosen lagi.
Nah, ini udah jadi semuanya ya teman-teman. Sekarang kita akan menggorengnya. Panaskan minyak. Ini minyaknya harus benar-benar panas, tapi apinya kecil saja ya teman-teman. Nah, lalu masukkan beberapa, nggak usah terlalu banyak. Jadi kari pap harus benar-benar terendam minyak ya. Jadi untuk kari pap ini itu agak beda sedikit ya dengan pastel. Kalau pastel dia itu bisa agak gelembung-gelembung kayak gitu, kayak crispy banget gitu. Cuman kalau kari pap dia lebih ke bersap. Walaupun ada bagian yang gelembung-gelembung itu kadang ada, kadang ya kelihatan sapnya kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah kekuningan kayak gini, angkat lalu tiriskan. Kalau udah selesai semua, matikan kompornya. Sekarang kita akan coba ya. Kita buka. Nah, isi dalamnya kayak gini. Asli ini kriuk banget dan enak.